Itu saya terus terang saja terkejut ketika Kiai Taufik itu mengatakan Madura darurat radikal. Maksudnya berema itu. Maksudnya berema itu. Sebagai ketua barisan muda GMNU itu, dan antum kan radikal, bahasan radikal ya. Hendak Kiai Taufik itu mengatakan dalam tulisannya, iya, judul kan Madura darurat radikalisme. Iya, saya judul sekarang apa? Ya itu. Remah itu jeretan itu. Benar nggak Madura emang darurat radikal? Itu kan konotasinya pasti negatif radikalisme itu. Bagi pemahaman sebagian orang iya, tapi rata-rata intelektual Madura, baik tokoh-tokoh NU atau anak-anak muda sudah paham apa yang disebutkan Kiai Taufik tentang radikalisme di Madura. Benih-benih radikalisme sudah mulai menguak ke atas sekarang. Makanya beliau berani berstatement Madura itu darurat radikalisme, karena dari dulu disimpan sekarang sudah menguak ke atas. Artinya memang radikalisme itu sudah ada sejak dulu. Itu menurut saya justru dengan statement Kiai Taufik itu memberikan lampu merah kepada aparat kepolisian untuk segera menelusuri keberadaan dan yang mensuburkan faham-faham radikal, baik dari pendidikan, dari pendidikan juga, terus dari pencucian otak di media sosial. Pencucian otak di media sosial. Di media sosial. Artinya itu bukan, kalau sudah di media sosial sudah bukan lagi ranah sempit ya? Iya, luas. Bukan hanya di Madura, bukan hanya di 4 kabupaten di Madura. Kalau sudah di ranah media sosial. Kalau memang radikalisme di Madura sudah ada sejak dulu dan itu kan tidak menjadi masalah, kenapa kok sekarang dipermasalahkan? Mungkin radikal lah sejak dulu. Iya, karena masalahnya sudah membenturkan diri dengan negara. Madura masa ada sih? Tidak ada, tidak ada riwayat tokoh-tokoh NU Madura atau orang-orang Madura itu balelo kepada negara, tidak ada. Cuma benih-benih radikal itu kemudian kalau sudah menguak ke atas, itu terbukti dengan penangkapan Densus 88 di Kabupaten Sumeneb kemarin. Salah satu fakta iya. Tidak bisa dipungkiri. Itu asli orang Madura pada orang Madura. Orang Madura. Afiliasinya mungkin bisa banyak loh. Banyak. Kemudian untunglah kemudian ada peraturan yang mencabut izin pergerakan HTI di Madura, di Indonesia itu. Itu beruntung negara itu ada keputusan pemerintah yang memutuskan bahwa HTI dilarang di Indonesia. Itu bagus sebetulnya, dukungan dari orang-orang yang nasionalisme dan tentunya ya tokoh-tokoh NU yang memang jargonnya hubul waton minal iman itu dukungan 100% atas keputusan pemerintah itu. Iya, bagus itu. Nah, benih-benih yang dulu ditanamkan oleh tokoh-tokoh organisasi yang dilarang itu sekarang sudah ibaratkan karena sudah dilarang oleh pemerintah itu tambah kuat di akarnya. Iya, di akarnya itu. Kalau dulu bisa deteksi dengan adanya organisasi. Iya, kalau dulu ada cerita, kalau sudah ada kekuatan dari negara itu kan mereka membuat rapat-rapat di ruang bawah tanah begitu. Nah, itu sekarang yang dilakukan oleh gerombolan ormas-ormas terlarang itu. Artinya karena mereka tidak dilegalkan di negara Indonesia ini, mereka akan membuat jaringan-jaringan yang lebih kayaknya ya gerakan sepi, lebih sepi. Tapi terfokus. Silent. Ya, kajian-kajian, halaqah. Itu ada di pendidikan, di kampus-kampus, di pesantren. Iya. Pesantren kalau di NU saya jamin tidak ada.
Kalau pesantren NU dulu. Kalau saya bertanya, di Madura itu ada pesantren yang bukan NU nggak? banyak. Yang bukan NU maksudnya kan ada bahasa seperti ini yang kita kenal. Ada basis-basisnya memang. Ada memang pendirinya dari dulu memang tokoh-tokoh NU. Kemudian karena Perjalanan waktu, ya proses-proses yang mungkin salah kamar mungkin, atau nanti berubah dari keturunannya, dari yang asal awalnya NU, karena prosesnya itu salah pintu, kemudian tidak NU lagi pondok pesantrennya, begitu. Ada seperti itu. berarti sekarang Gus Zaki kesan bahwa Madura NU dengan jam ajamnya itu nggak benar. Yang mana? Kalau di Madura itu kan NU dengan jam ajamnya, dengan ayamnya dan kucingnya itu NU semua. Sekarang sudah nggak benar itu. Statement seperti itu yang kita dengar selama ini kan ya. Ya betul. Yang sempat diceramahkan oleh Gus Mus, orang Madura itu kalau ditanya apa agamanya dulu, sekitar tahun 80-an, sempat diceramahkan di Pondok Pesantren Miftaul Ulum Betet waktu hari santri. Kalau orang Madura itu ditanyakan apa agamanya, orang Madura menjawab, agama saya NU. Itu dulu tahun 80-an. Sekarang 2020. Ya karena banyaknya orang yang berproses lewat pintu yang salah. Itu banyak sekarang yang lupa akan sesepuhnya, bahwa sesepuhnya itu termasuk orang-orang yang di barisan Sabil dengan penumpasan apa dulu itu G30X PKI itu. Itu tokoh-tokoh Madura itu identik dengan NU sebetulnya. Saya kok sampai berapa kali mengatakan pintu yang salah. Itu pintu yang salah apa itu? Banyak, Mas. Contoh-contohnya ya. Iya. Contohnya sehingga mereka masuk kepada pintu yang salah, sehingga menjadikan lembaga pendidikannya yang dulu didirikan oleh abah-abahnya sebagai orang NU dan tradisi NU sekarang sudah. Sebetulnya kalau tradisinya sama, artinya tidak keluar dari apa yang sudah dijalani oleh sesepuhnya. Cuma mungkin hanya dua faktor mungkin, dari fikroh dan harokah dan gerakan. Iya. Jadi itu kok bisa mereka berubah pikiran dengan gerakannya itu, pintu salahnya di mana saja? Karena begini, NU itu tidak selalu monoton, Mas. Kalau NU itu memang saatnya dibutuhkan untuk keras, maka NU itu lebih keras daripada yang keras. Begitu. Dulu di zaman kolonial Belanda dan di zaman mungkin sebelum NU berdiri, mungkin NU radikal berarti ya karena zamannya waktu itu di masa-masa Kiai Hasyim Asy'ari, kakek saya almarhum Allahyarham Kiai Muntaha Ilyas itu ketua Sabil, Mas, bersama Kiai Muhammad Tamin, bersama Kiai Syarqawi, bersama Kiai Allahyarham Asyhadul Kabir Kiai Jufri. Iya, itu Sabil keras dulu. Tapi radikalnya itu radikal kepada lawan pemerintah, bukan pemerintah, penjajah. Iya, penjajah. Lawannya pemerintah. Iya, kan? Lawannya pemerintah. Artinya NU dulu itu kenapa harus asyidda? Kenapa harus keras? Ya karena kondisinya memang harus mengajak untuk tokoh-tokoh NU keras. Makanya dulu ada statement begini. Siapa yang tidak nyoblos NU kafir. Siapa yang tidak ikut NU kafir. Itu statement untuk apa ya? Untuk para tokoh NU dulu untuk membuat berani masa dibawa untuk tampil di permukaan umum. Sehingga dulu waktu NU jadi partai itu ada istilah-istilah seperti itu. Kalau tidak ikut NU kafir. Karena memang musuh-musuhnya jelas. Untuk merong-merong keutuhan negara. Iya. Dan sekarang, nah, kenapa NU sekarang lebih moderat? Karena sekarang tidak ada lagi musuh-musuh yang bersifat fisik. Bersifat fisik. Tidak ada musuh yang bersifat fisik sebagaimana dahulu kala di masa-masa
para sesepuh kita, kakek-kakek kita. Ya, yang saya begini, karena ada disebut dengan pintu yang salah itu, saya terus terang saja bertanya-tanya. Pintu yang salah itu yang menjadikan pola pikir dan gerakan berbeda dari pendahulu-pendahulu kita di NU Madura gitu, di masyarakat Madura. Pintu yang salah itu pintu apa saja? Begini Mas, gerakan-gerakan pintu Sehingga menjadikan kita berbeda sekarang secara gerakan dan pikiran itu, pintunya itu lewat apa sehingga mereka bisa berubah pikirannya? ya macam-macam. Apa saja? Salah satu Apa pola- faktornya, apa pola pendidikannya? salah satu faktornya begini, terlalu mengedepankan salah faham atau faham yang salah terhadap NU yang sekarang, dan terlalu apa ya, kalau segampang mudahnya terlalu suudzon kepada tokoh-tokoh NU yang ada sekarang, terlalu suudzon sehingga Kok bisa suudon mereka? begini, karena menurut mereka ya, orang-orang yang pintunya yang salah itu, salah pintu, salah masuk kamar. Orang-orang NU sekarang itu dan NU yang sekarang itu, bahkan ada yang ngomong begitu, NU yang sekarang dan orang-orang NU yang sekarang tidak sama dengan NU-nya Mbah Hashim Asy'ari, tidak sama dengan NU-nya ke Jufri Marzuki, tidak sama dengan NU-nya Kiai Fulan bin Fulan yang dahulu itu. Kok bisa salah paham mereka? Ya karena mereka tidak mengikuti perkembangan fikroh, perkembangan harokah di NU secara organisatoris. Ya, artinya mereka tidak ikut itu, apakah karena memang mereka Tidak mau mengikuti, dan bahkan kadang emoh untuk mau ikut itu, kadang merasa riskan, merasa apa, tidak enak, merasa. atau pikiran mereka karena NU sekarang lebih kepada materi dan jabatan? Bisa jadi kan begitu pikiran mereka. Kalau iya kan, Sekarang ini sudah tidak seperti dulu karena mereka sudah dekat dengan Nggak begitu juga. Artinya saya tahu benar loh, kalau tokoh-tokoh NU itu, saya kasih contoh satu ya. Iya. Kiai Said Mahfud, Iya. Rais Ang dulu, Iya. di masa Gus Dur. Allah maafkanlahu ya. Ya Allah yarham, semoga kita mendapat barokahnya beliau. Amin amin ya Rabbal. Itu beliau waktu muktamar mau dibiayai penginapannya itu, mau dibiayai penginapannya dengan penitia muktamar itu, mau dibiayai. Enggak, saya mau bayar sendiri kalau untuk NU. Saya tidak mau saya dibayari oleh NU, saya yang mau bayar sendiri untuk NU. Dan itu Begitu. menjadi pedoman bagi Banyak sekarang, justru iya termasuk kayak siapa, Allah Al-Karim, sesepuh kita sekarang, Kiai Miftahul Ahyar, Buya Syahid, kayak siapa, Kiai Yahya Stakuf, itu semuanya berkorban untuk NU. Namun beliau tidak menyebutkan nominalnya berapa. karena beliau memang tidak Iya. mau diketahui Iya, kebijakannya. ketua-ketua PCNU, selama saya kenal dengan ketua-ketua PCNU di Madura, kalau ada perlu NU, ini untuk NU, ini saya tidak sebut nama loh, tapi saya tahu orang-orangnya di NU itu, ini kalau ada acara NU, berkorban sendiri. ya. Iya, demi NU. Itu sampai sekarang loh, ada tradisi seperti itu ada. dan kuat masih ya. Iya. Jadi statement yang mengatakan bahwa NU ngampung OD ke pemerintah itu Enggak benar itu. Enggak benar. Itu hanya fitnah. Makanya saya ingin jelaskan di kesempatan ini bahwa NU yang sekarang dan NU yang dulu itu sama. Saya yakin kalau Mbah Hashim itu hidup sekarang, saya yakin manhajnya akan tawasud sebagaimana kita sekarang. Akan moderat sebagaimana kita sekarang moderat. bisa nggak introspeksi? Maksudnya begini, generasi yang dulu dan generasi sekarang itu berbeda pemahamannya terhadap itu karena memang kita orang-orang NU tidak mau jemput bola atau ya tidak dekat dengan mereka. Bisa nggak introspeksi seperti itu? Apa mereka yang kita salahkan atau kita yang harus disalahkan? Enggak, sebetulnya begini. Makanya saya diurut dari awal lagi, dari awal lagi, karena pemahaman pintu yang mereka jadi salah itu, masuk ke dalam pintu yang salah. Itu pertama, menganggap
dan apa namanya mendahulukan suudzonnya kepada NU dan tokoh NU dengan parodi yang sampean sebut tadi, bahwa NU sekarang uang-uangan dan orang-orang NU sekarang Pro pemerintah, pro jabatan, mau jabatan saja tuh. Menurut saya itu kurang adil. Makanya ini yang perlu dijelaskan, bahwa kesalahpahaman mereka yang menjadikan pintu itu salah, ini yang pertama kali. Artinya jangan mendahulukan suudzon dulu, jangan berprasangka yang buruk dulu sebelum ada kejelasan dari orang-orang. Kejelasan mereka juga, mereka tak masuk di NU, mereka bagaimana bisa jelas? Karena begini, fikrah dan harokah dari NU itu harus diikuti, harus mengikuti. Artinya bagaimana kok NU sekarang ini bisa berbeda dari dulu yang keras sampai sekarang kok bisa memakai tipe yang sangat moderat. Bagaimana? Karena perubahan, perkembangan zaman. Iya, perkembangan dunia ya. Sebagaimana kaidah yang sering dipakai oleh para usuliyin, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ada yang mengatakan haitsu darat, bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengajak untuk perubahan. Artinya kalau maslahat untuk perubahan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, dulu keras kita kepada orang-orang yang memusuhi negara karena memang situasi dan kondisinya mengajak NU harus turun jalan jihad, sampai ada hari santri yang diperingati, hari santri sumpah dari dalam rangka menuju sumpah jihad. Iya, enggak, jihad, ada instruksi jihad 500 km dari Surabaya, dari Pangkal itu wajib orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini wajib jihad, angkat senjata. Itu yang sampai diperingati sekarang hari santri itu. Nah, itu kemudian kenapa sekarang kita lebih moderat menanggapi problematika berbangsa dan bernegara itu? Kenapa kok tidak? Ya karena tidak ada hasilnya kalau kita bentrok fisik dengan sesama warga Indonesianya. Jelas kalau dulu bentrok fisik musuhnya jelas. Sekarang untuk apa kita bentrok fisik terus? Kita jenuh loh melihat media sosial sekarang, kiai sama kiainya sering caci mencaci, kan? Bahkan Habib sama Habibnya saling caci mencaci, ya. Padahal kalau terus terang saja, yang mengajarkan kita itu hormat kepada habaib dan dzurriyyah itu tokoh-tokoh NU loh. Kalau tidak ada tokoh-tokoh NU, mungkin sekarang kita tidak tahu dzurriyyah Rasulullah yang mana. Dan sekarang pun NU tetap dicaci ya. Dicaci, bahkan dituduh NU sekarang tidak cinta dzurriyyah, NU sekarang tidak cinta keturunan Nabi. Itu ada statement yang begitu. Sebenarnya saya ingin nanya juga sih tentang definisi dzurriyyah habaib itu, karena banyak yang mengatakan bahwa kiai-kiai di Madura itu adalah keturunan Rasul, tapi itu kapan-kapan lagi ketemu. Sekarang gini, sekarang radikalisme di Madura itu adalah timbul karena mereka salah masuk pintu, atau mereka memang tidak paham terhadap salah paham terhadap gerakan itu. Gerakan itu apa sih? Gerakan NU sekarang ini apa? Maunya NU itu apa gitu? Kalau dulu kan jelas. Ya begini Mas, kalau mau lihat NU, gerakan-gerakan NU-nya itu dan fikrahnya, kita harus masuk struktural, enggak. Kita lihat tokoh-tokoh NU-nya. Kita lihat Rais Am PBNU bagaimana. Kita lihat Habib-Habibnya, sebagai semacam Habib Lutfi. Habib Lutfi bagaimana caranya menghadapi masyarakat dan tapi itu yang bisa dilihat. Ada sebagian yang contohnya lah, salah satu calon ketua PBNU sekarang, Gus Yahya itu dinilai sebagai antek asing, antek Israel.
Ketua PBNU yang sekarang ini Said Akil yang dianggap sebagai orang Syiah itu nggak pernah ke Israel, tapi Gus Yahya ini kan perlu ada penjelasan ini apa Gus Yahya ada di Israel? Ya, saya stop di sini dulu ya. Untuk Pramuktamar ini bagi saya, bagi kami generasi muda NU memang khususnya generasi muda NU, baik dari pusat sampai ke akar-akarnya yang sudah ada di beberapa negara ini adalah normal-normal saja. Tidak ada masalah tentang yang sudah yang bermasalahkan itu. Iya, non NU itu yang mempermasalahkan dengan adanya Pramuktamar ini dengan itu non NU. Bagi saya, bagi kami di generasi muda NU itu siapapun, terutama tokoh-tokoh yang sudah tampil di depan ini, termasuk Buya Said, termasuk Buya Khalil Stakuf, Yahya Khalil Stakuf, termasuk dan masyayikh-masyayikh yang lainnya, kalau sudah ada kesepakatan dan sudah ada isyarah dari masyayikh, dari tokoh-tokoh, dari tim 9, dari tim Ahwa, itu enggak. Apa yang sudah diridhoi oleh mereka, beliau kami ridho. Sekarang begini. Artinya untuk problematika yang ada di permukaan media ini, kami generasi muda NU tidak cawe-cawe. Tidak cawe-cawe, artinya tidak cawe-cawe begini. Siapapun, baik dari Gus Yahya Khalil Stakuf dan dari Buya Said, siapapun, kalau beliau itu sudah diridhoi oleh para masyayikh, silahkan, dan kami mendukung. Siapapun yang dipilih oleh Nahdien dan yang dipilih oleh para masyayikh diridhoi, mendukung, membentengi mereka siapapun. Kami tidak rela pencacian terhadap Buya Said, kami tidak rela pencacian terhadap Buya Yahya Khalil Stakuf, kami tidak rela pencacian dan makian kepada Rois Am kami. Pasti tidak rela. Iya. Pasti. Maka dengan ini kami nyatakan GMNU Jatim, GMNU Madura, kami nyatakan siap membentengi para ulama-ulama dari pencacian di media sosial, ulama NU di media sosial. Dan di dunia nyata. Di dunia nyata mungkin itu adalah Ansor dan Bansar. Oh, gitu ya. Begitu. Ada lahannya sendiri-sendiri. Bisa nggak dijelaskan termasuk dari bukti pembelaan bahwa tidak salah gitu. Bisa dibuktikan nggak dengan fakta di media sosial bahwa meskipun Gus Yahya pergi ke Israel atau seperti GMU sendiri pergi ke gereja, bisa nggak disampaikan kepada mereka bahwa itu tidak salah? Dan itu apa salahnya gitu ya? Ya itulah kenapa ada pencacian dan makian kepada beliau berdua, karena yang mencaci dan memaki itu tidak tabayun dulu kepada beliau. Menurut sampean itu? Saya walaupun tidak tabayun ya, saya mengedepan husnuzon. Itu kan undangan kemanusiaan, Pak. Undangan kemanusiaan dari beberapa negara diundang, kebetulan yang diundang dari Indonesia Gus Khalil, Yahya Stakuf kan? Iya. Itu kan dan kebetulan ini yang perlu saya jelaskan dulu. Ya. Dakwah itu ada dua macam. Ada dakwah mengajak untuk ajaran yang hakiki, ada yang dakwah itu mengajak untuk tahapan. Tidak ada salahnya orang-orang NU itu hadir kepada majlis ini, selama mereka niatnya untuk tahapan. Tahapan loh. Artinya kalau disangkakan bahwa Buya Said Agil itu Syiah umpamanya. Karena pergi ke Syiah. Itu tidak besar, apalagi kita ya pergi ke WC dikira kita iya. Kotoran kan. Kalau menyanjung ya, beliau saya sempat lihat videonya. Saya sempat lihat videonya dulu waktu beliau itu masih baru sampai ke Indonesia, itu hadir di Hall Arba'in Syiah. Di Hall Arba'in Syiah. Ceramah beliau. Mari kita doakan orang-orang tidak tahu tentang Haul Arba'in ini, semoga mereka mendapatkan hidayah. Begitu. Termasuk orang-orang NU banyak yang nggak tahu tentang bagaimana sumbangan Syiah terhadap Islam. Enggak sampai ke gitu. Artinya menurut saya beliau itu dakwahnya kepada mereka itu mengajaknya hanya tahapan dulu. Tahapan. Ya masa saya diundang sampean pas saya mau mencaci sampean kan nggak enak.
Saya diundang sampean, Doil ini kurang ajar. Tukang maksiat. Iya. Ya nggak bisa ya langsung. Ya, tanya contoh ini. mama, Kayak lain Doil ini cuma cari sensasi, cari cuan umpamanya, kan nggak enak saya. dari uang di YouTube. Iya, kan begitu, nggak enak kan Gimana saya. itu dia? Gimana Iya. Apalagi saya nggak tahu ini sekarang ada amplopnya apa enggak. Ajalah gue udah ajalah kiai di Madura itu. Di Madura itu kan begitu, cedera. Sekarang kiai itu harus. Iya kan saya ngomong begitu ya di depan umum, kan saya diundang lagi deh sampean. Bagaimana kebenaran akan disampaikan kembali kalau Iya, dakwah berikutnya kan tidak berhasil. Makanya. Apalagi kita itu mantan alamin nggak ada. Iya. Ada mau orang kafir, orang muslim, orang coba kita tidak mau. Ya, jadi kita harus mengedepankan husnudzon dulu kepada beliau, para intelektual kita. Karena Iya. nggak tahu artinya seperti Iya, karena tujuan beliau hadir di majlis mereka itu untuk apa? Iya, bahkan beliau sendiri mengatakan saya hafal sanad Imamiyah, Syiah Imamiyah. Bukan berarti saya ini Syiah. Betul. Iya. Antum juga hafal tentang bagaimana korupsi bukan koruptor kan? Cara untuk anggaran, memangkas anggaran itu kan bukan. Iya. Yang terus, jangan banyak-banyak. Nanti si amplopnya tidak tahan. Iya. Nah, yang kedua, yang kedua. yang kedua tentang pintu yang salah itu, yang kedua tentang pintu yang salah pergaulan, Mas. Atau salah pendidikan juga? Salah enggak? Iya, pendidikan enggak sebetulnya. Pendidikan itu bagus sebetulnya. Cuma cara pendidikannya itu yang mungkin perlu kita kaji lagi. Cara menerapkan pendidikan, salah pergaulan. Dulu waktu kakek-kakeknya mungkin gaulnya ya sama ulama-ulama NU. Kemudian setelah kakeknya wafat, karena surbannya besar-besar digauli. Makanya saya pakai surban sekarang. Enggak, saya jarang pakai surban. Ya karena ada seseorang yang menuntut saya pakai surban. Karena saya pakai sekarang. Sekarang kan antum dulu kan rat, sekarang sudah kiai. Oh, begitu ya. Terakhir Gus. Itu salah pergaulan jelas ya. Karena juga kadang juga sih digaulkan kepada komunitas-komunitas yang salah, menjadi salah. Iya. Sehingga dengan pergaulan yang salah itu muncullah cacian kepada NU dan suudzon kepada NU dan tokoh-tokoh NU. Iya. Ini mendekati tanggal 25 Desember Natal. GMNU. Gimana sikapnya orang mengucapkan hari Natal? Sikapnya bukan fatwanya. Gak apa-apa ya. Saya ikut madhabnya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Iya. Artinya beliau itu ulama yang moderat tingkat dunia. Dan alim. Bukan hanya alim, dzurriyyah beliau. Dzurriyyah Rasul, dan beliau adalah salah satu orang yang dikagumi oleh Imamuna Al-Habib Umar Al-Hafid. Salah satu orang yang dikagumi. Beliau banyak, Habib Umar itu kagum kepada siapa banyak. Salah satunya Al-Habib Ali Al-Jufri. Iya. Beliau murid kesayangannya mungkin ya. Kalau beliau hadir itu luar biasa. Saya banyak mengambil akhlak-akhlak dari para habaib, yaitu salah satunya dari Al-Habib Ali Zainal Abidin, Habib Habib Umar Al-Hafid. Bahkan saya sering kajian-kajiannya saya ikuti di media sosial. Kalau di Indonesia saya sering mengikuti juga kajian-kajian murid-muridnya beliau, termasuk salah satunya adalah Habib Jindan, dan ada lagi Habib siapa itu lupa saya. Banyak yang saya ikuti dari Minas Sadah Alawiyin, banyak yang saya ikuti di media sosial. Nah, fatwa beliau? Bukan ya fatwa beliau, karena beliau juga caciannya luar biasa kepada beliau, dicaci dimaki karena memberikan fatwa tentang kebolehannya, bahkan mungkin bukan hanya boleh bagi beliau, tatawu, artinya hal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena beliau memberikan narasi atau memberikan pikiran begini, ijtihadnya itu beliau
mengambil dari salah satu ayat Al-Quran bahwa la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melarang kalian untuk bersosial kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal agama. Bersosial ya. Bersosial. Berarti ucapan pembolehan itu karena bentuk solidaritas sebagai Iya, manusia. iya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya Allah tidak melarang hanya untuk memberikan support, memberikan ikut memperingati memberikan mereka rasa keamanan, kesenangan dan kebahagiaan selama ada di negara Indonesia ini. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Cuma sosial itu ada batasnya. Jangan sampai masuk kepada ibadah mereka. Iya. Mengikuti ibadah mereka nggak boleh. Iya, nggak boleh. Tapi menjaga ketenangan mereka. Boleh. Artinya begini, selama mereka itu aman-aman di negara Indonesia, tidak ada hal yang memaksa orang lain untuk mengajak ke agama atau hal yang luar biasa, artinya hal yang parah, tidak masalah. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam birnya, dalam sosialnya itu kita ada batasnya. Tidak boleh kita rukuk di dalam tempat ibadah mereka, sujud tidak boleh. Iya, ada batasnya. Di sholat di tempat ibadah mereka tidak boleh. Artinya sujud kepada. Oh iya, menyembah. Iya. Ikut. Beribadah. Iya. Beribadah pada ibadah mereka. Iya. Tidak boleh. Iya. Iya. Nah, sekarang ini Gus lah. Sekarang ini kan lagi PPKM tanggal 24 sampai. Untuk selamat Natal, Iya, saya paham itu. Iya, nanti GMNU ada. Ada acaranya. Ada selamat Natal, ucapan selamat Natal dari kami generasi muda NU kepada mereka, saudara-saudara kita kaum Nasrani yang merayakan hari Natal. Itu ada. Ya. Dan kami siap. Dicaci ya? Dicaci dan dimaki sebagaimana tahun dulu kami dicaci, dikafir-kafirkan. Lagi masuk gereja. Iya, gara-gara kami masuk gereja. Kita dicaci maki masuk gereja, tapi kita yang enggak loh, kalau masuk gereja, Habib Umar Al-Hafidh juga pernah masuk gereja, Habib Ali Zainal Abidin juga pernah masuk gereja, Syekh Ali Jum'ah dan Mufti Mesir, ulama Mesir itu Syekh siapa? Grand Al-Azhar itu pernah masuk gereja. Umar bin Khattab juga masuk gereja. Oh iya. Masuk gereja agak boleh. Artinya kalau mau dikatakan ya, masuk gereja itu min sunnati akabiri ulama'ina. Iya, min sunnati akabiri salafis saleh. Meskipun tidak disyariatkan secara qat'i dalam Al-Qur'an, tetapi para ulama kita loh mencontohkan toleransinya bagaimana dan batas-batasnya bagaimana. Iya. Itu kalau bab baca apa yang kemarin itu jadi bahan bahwa ada banser baca tahlil, tumpengan, itu bab lain loh. Bab lain. Itu khilafiyah. Nantilah itu pembahasan kita panjang nanti bahasannya. Iya. PPKM tanggal 24 sampai Desember itu kenapa enggak demo ya? Tanggal 25 enggak boleh keluar itu Natal tahun baru. Itu kan luar biasa. Ada varian baru loh. Ya, maksudnya begini. Ada varian baru. Maksudnya begini, yang saya sampaikan bahwa kenapa kok umat Islam tidak marah-marah gitu. Kalau bagaimana kalau umat sekarang di Idul Fitri itu di PPKM? Idul Fitri di PPKM mungkin demo ya. Ya. Enggak, kemarin Idul Fitri PPKM. Idul Fitri kemarin? Iya. Oh iya. Iya kemarin itu. Iya, enggak, bukan balas dendam begitu. Artinya pemerintah mungkin ingin menjaga kemungkinan takut ada varian baru ini. Kalau kita doa lagi mau umroh gimana sekarang sudah ya. Ya. Ini loh, katanya saya baca berita loh. Katanya lebih parah dengan yang kedua ini, yang dari India ini, dengan varian yang ada di India. Dari India. Iya. Enggak, pertama dulu sampean sudah vaksin. Saya. Ya. Sudah, saya kan vaksin itu kan tidak wajib, tapi sebagai ketunduan terhadap negara ya vaksin. Ya, cara vaksin macam-macam. Jadi yang terakhir ya, sebelum diakhiri, statement kita Taufik itu bukan tidak berdasar. Pasti tahu ya. Iya. Enggak berdasar memang. Artinya bahwa ada benih-benih
radikalisme di Madura ini yang mulai muncul, mulai Ya, berani. sudah mulai Ya. mulai berani karena dari dulu dari Dan itu akar bawah berbahaya terhadap negara. Makanya kami dukung Densus 88 untuk menelusuri. Karena faktanya Sudah ada. ya. Mungkin dukungan kami bukan hanya itu, kami mengharap dengan cybernya Densus 88 itu menggerayang di media sosial. Iya, divisi humasnya menggerayang di media sosial, tidak hanya cukup menangkap. Pencucian otak itu anak-anak muda, kaula muda sekarang, pencucian otak itu lebih masif di media sosial. Anak muda ya. Iya, daripada lewat halakoh, kajian dan seminar-seminar itu sekarang lebih masif di media sosial. Itu pun bagaimana teman-teman GMNU di Madura, di Jatim dan di tempat-tempat yang lain itu aktif bermedia sosial untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Kecanduan-kecanduan tentang paham-paham Islam yang dimonopoli sekarang. Banyak loh. Jadi begini sih sebenarnya juga kita sadar lah, ini Indonesia rumah kita lah. Ya. Kalau lebih baik rumah kita itu tidak bocor, tidak rusak, atau kita bisa berenang meskipun nanti ya di dalamnya macam-macam. Ketimbang kita satu paham, NU semua atau Muhammadiyah semua atau ya HTI semua kalau HTI, tapi kita tidak punya rumah, ngapain aja, ngapain juga gitu. Kita sujud di Indonesia, kita mencari nafkah di Indonesia, kita hidup berkeluarga di Indonesia. Kita enak-enak di Indonesia. Enak di Indonesia. Sering loh kita itu lupa bahwa kita itu lahir di tanah air Indonesia. Jadi kalau sudah enak seperti ini, bagaimana bersama-sama membangun Indonesia sehingga rumah kita megah, utuh, lengkap dengan AC-nya, lengkap dengan makanannya. Terserah dia mau bermaksiat, yang penting nggak ngajak orang, urusan dia kan. Allah saja menyediakan surga dan neraka di dunia. Silakan akan jaga orang lah. Jandeng Madura pas apa saya ngesek namun di neraka ya gua. Oh, enggak ada sih masih ada gua. Itu luar biasa biasa ini Ketua GMNU Jawa Timur, dan banyak sekali perbincangan yang mau tapi waktu ya, karena antum kan masih mau jalan-jalan ngurusi umat. Saya kalau saya ngurusi umat, ngurusi YouTube, nggak dulu lah. Tidak kita. Sampai itu.